Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan pembahasan masih di marfu'at ya. Kita terakhir membahas mubtada, sekarang masuk ke pembahasan khobar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahwu zaidun qa'imun wa ghairul mufradi arba'atu asya'a al-jar wal majruru wal dharf wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada ma khabarihi nahwu qawlika zaidun fid dari wa zaidun 'indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu dhahibatun. Pertama di sini mu'alif dalam matanya al-khobaru kisman ya. Kita sudah mengetahui khobar itu ialah berita yang menyempurnakan mubtada atau yang disebut dengan musnad ya. Di sini mu'alif bilang al-khobar dibagi dua, mufrad dan ghair mufrad. Mufrad dan ghairul mufrad. Yang mufrad di sini, maksud dari mufrad di sini bukan mufrad yang ada di isi mufrad yang dulu kita pernah bahas ya. Kalau isi mufrad yang dulu kita bahas ma laisa mutsanan wala jam'an wala mulhaqan bihima wala minal asmail khamsah. Jadi mufrad yang di sana itu ialah isi mufrad yang bukan mutsanna, yang bukan jama' dan bukan pula dari al-asma al-khamsah. Kalau mufrad di sini ialah, jadi mufrad di bab khobar ya, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Yang bukan berupa jumlah, sebagaimana kita ketahui ya, jumlah itu susunan dari kata, dalam bahasa Indonesianya kalimat. Bisa jumlah itu dibagi jadi dua, jumlah ismiyah atau fi'liyah ya. Wala syabihan bil jumlah, dan bukan pula syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu jar wal majrur dan dzaraf. Nanti kita bahas secara detail ya. Jadi kita bilang Zaidun. Ini pasti jadi mubtada ya. Kita bilang khobarnya ini mufrad yang bukan berupa jumlah dan syibhu jumlah. Zaidun qaimun. Berarti kita lihat qaimun di sini apakah jumlah ismiyah, qa sebagai mubtada, imun khobar, atau qa sebagai fi'il, imun sebagai fa'il, atau qa huruf jar, imun isim majrur, atau qa dzaraf, atau qa imun sebagai dzaraf? Tidak ya. Berarti qaimun ini khobarnya itu berupa khobar mufrad. Dengan kata lain, masuk di sini mutsanna, az-zaidani qaimani. Masuk di sini qaimani. Kenapa qaimani? Di sini kan mutsanna, ini mufrad, bukan isi mufrad yang dimaksud, ialah mufradnya itu yang bukan jumlah atau syibhu jumlah, maka masuk di sini mutsanna. Masuk juga az-zaiduna qaimuna. Masuk juga jama' muzakkar. Masuk juga muannas. Misalkan Fatimatu qaimatun. Terus misal al-muslimatu qaimatu. Semuanya ini khobar mufrad. Masuk di situ isim mufrad. Isim mufrad ini ismun mufradun. Masuk di sini mutsanna. Masuk di sini jama' ya.
Di sini isim mufrad juga berupa mu'annas. Di sini juga jamak mu'annas salim, sama ya. Semuanya baik isim mufrad, musanna atau jamak masuk ke kategori khobar mufrad. Karena yang kita maksud dari mufrad di sini ialah yang bukan berupa jumlah atau syibuh jumlah. Maka ghair mufrad di sini juga dibagi dua. Ya berarti yang berupa jumlah atau syibhu al-jumlah. Yang jumlah di sini dibagi dua lagi. Yang pertama jumlah ismiyah. Berarti kalau kita bilang jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar. Kita bilang Zaidun. Kita lihat Zaidun. Di sini Zaidun pasti jadi mubtada. Zaidun jariyatuhu, seperti yang di kitab ya, jariyatuhu zahibatun. Zaidun jariyatuhu, budak perempuannya, zahibatun, pergi. Kita perhatikan Zaidun, di sini pasti jadi mubtada. Berarti sisanya ini sebagai khobar. Akan tetapi khobarnya itu berupa jumlah ismiyah. Dengan kata lain jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar juga. Yaitu jariyatuhu sebagai mubtada kedua. Zahibatun, siapa yang pergi, jariyatuhu berarti khobar untuk mubtada kedua. Jadi kita perhatikan khobarnya ini terdiri dari mubtada dan khobar. Maka jumlah jariyatuhu zahibatun merupakan khobar mubtada awal. Berarti khobarun wa jumlah jariyatuhu zahibatun khobar fi mahali raf'in lah. Fi mahali raf'in khobarul mubtada. Jadi khobarnya itu terdiri dari mubtada dan khobar gitu. Di negara ada negara. Selanjutnya jumlah itu ada pula jumlah jumlah fi'liyah. Khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah. Kita bilang Zaidun qama abuhu. Kita perhatikan Zaidun pasti jadi mubtada. Berarti sisanya itu sebagai khobar. Akan tetapi khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Di sini siapa? Mana fi'ilnya? Fi'ilnya itu qama, berdiri. Setiap ada fi'il harus ada fa'il, pelaku. Siapa yang berdiri? Abuhu, bapaknya. Ini sebagai fa'il. Jadi dari sini kita ketahui bahwa khobar ini berupa jumlah fi'liyah. Maka kita bilang wa jumlah qama abuhu fi mahalli raf'in, karena khobar itu minal marfu'at ya, yang sedang kita pelajari fi mahalli raf'in khobar. Selanjutnya syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu ada dua. Ada yang berupa al-jaru wal majruru. Contohnya Zaidun fil masjidi. Zaidun pasti jadi mubtada.
Fil masjidi ini fi huruf jar, al masjidi isim majrur. Nah, fil masjidinya ini sebagai khobar berupa syibu jumlah jar wal majrur, huruf jar dan isim majrur. Gampang ya ini. Terus yang syibu jumlah juga ada yang berupa al-dzarfu. Dzaraf itu adalah keterangan waktu atau tempat. Keterangan waktu atau tempat. Contoh khobar berupa dzaraf ialah Zaidun indaka, di sebelahmu. Zaidun berada di sebelahmu. Maka Zaidun ini berupa menjadi mubtada. Indaka ini, indaka berupa menjadi khobar yang berupa dzaraf. Nah, ini gambaran secara umum pembagian khobar ya. Dan ini mungkin sebagian dari ustazah sering ya melihat pembagian khobar ini. Kan tetapi ana sekarang mau sedikit lebih menjelaskan ya. Ada hal-hal yang penting dan perlu dijelaskan di bab mubtada dan khobar ini. Taib, sampai sini silahkan kalau mau di screenshot ya. Tafadholi. Taib, kalau sudah ana hapus. Sekarang ana akan membahas masih di bab khobar, di permasalahan ketika khobarnya berupa jumlah. Ana tulis di sini permasalahan ketika khobar berupa jumlah. Kepada ustazah sekalian ya, yang penting, yang wajib difahami yang barusan ya. Ana sekarang akan mencoba sedikit syarah atau materinya itu agak naik sedikit ya. Ana mau coba sampai mana pemahaman ustazah sekalian ya. Tapi yang pentingnya yang ada jurumiyah dan yang basicnya itu yang barusan ya, pembagian yang barusan. Adapun sekarang ini pembahasan yang agak mendalam sedikit ya, mendalam sedikit. Nanti ana akan sedikit berkomentar ya tentang syarah atau pembahasan ini. Ada beberapa hal yang ana mau sampaikan dan tanyakan nanti di akhir. Baik. Permasalahan ketika khobar berupa jumlah. Berarti jumlah di sini masuk jumlah ismiyah ya, atau jumlah fi'liyah. Ketika idza kana al-khabaru jumlatan fala budda fihi rabitun. Nah, ini garis bawahi rabitun. Fala budda fihi rabitun. Yarbitu bainal mubtada wal khobar. Jadi ketika khobarnya itu berupa jumlah, harus ada yang namanya rabit, pengikat. Yarbitu bainal mubtada wal khobar, yang mengikat antara mubtada dan khobar. Sekali lagi harus ada rabit. Rabit yang paling sering kita ketahui dan temui ya, paling sering kita temui ialah yang pertama, rabit itu ada 4 ya. Rabit itu ada 4. Rabit itu ada 4. Yang pertama berupa ad-dhamir.
berupa ad-dhamir. Kalau kita perhatikan dari contoh-contoh sebelumnya, Zaidun, misalkan qoma abuhu. Zaidun Bapak Zaidun telah berdiri. Kita lihat Zaidun mubtada, qoma abu khobar. Apakah ada domir atau robit yang kembali ke Zaid? Ada, yaitu domir yang kembali ke Zaid. Inilah pengikat antara mubtada dan khobar. Atau yang lainnya, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Budak perempuan Zaid pergi. Kita lihat jariyatuhu, budak perempuannya Zaid. Berarti apakah ada Zaidun mubtada, jariyatuhu zahibatun khobar? Apakah ada robit atau pengikat dari antara mubtada dan khobar di sini? Ada, yaitu berupa dhamir yang kembali ke Zaid. Ini yang sering kita temui ya. Sering kita temui. Kan tetapi tidak hanya sebatas dhamir saja ternyata robit itu. Yang kedua, ada yang berupa i'adatu al-lafzi. Ustazah sekalian, kalau bingung nanti nggak apa-apa, ini nggak usah ditakdim juga ya. Tapi kalau bisa, insya Allah ana bisa, ana hafalin. Tafadholi ya. Ana mau nanti ana ada sesuatu yang ana mau tanyakan ya. I'adatul lafzi atau makna. Pengulangan lafaz atau makna. Maksudnya gimana? Contohnya. Al-haqqatu mal haqqatu. Al-haqqah mal haqqah. Al-haqqah mubtada, mal haqqah merupakan khobar untuk al-haqqah. Jadi ini mubtada, ini khobarnya berupa mubtada dan khobar. Al-haqqah mubtada, maknya itu sebagai khobar. Jadi jumlah mal haqqah ini merupakan khobar jumlah ismiyah untuk mubtada al-haqqah. Tapi kalau kita perhatikan, al-haqqah di sini mubtada, mal haqqah ini sebagai khobar. Apakah ada dhamir yang kembali ke al-haqqah? Tidak. Tetapi robitnya itu bukan berupa dhamir, akan tetapi i'adatul lafzi, pengulangan lafaz, yaitu al-haqqah. Terus yang ketiga, robit itu bisa berupa ismul isyarah. Ismul isyarah. Contohnya dalam Al-Quran, libasut taqwa zalika khair. Libasut taqwa zalika khair. Libasut taqwa ini merupakan mubtada. Zalika khair merupakan khobar. Khobar jumlah ismiyah. Zalika sebagai mubtada tsanin, khobar khairun sebagai khobar mubtada tsanin. Jumlah zalika khair khobar untuk mubtada awal. Akan tetapi kita lihat zalika atau khobar zalika khair, robitnya itu berupa isim isyarah zalika yang kembali ke libasut taqwa. Nah, ini robitnya. Yang keempat, robit antara mubtada dan khobar ialah al-umum. Umum. Ini yang agak sulit lah, bukan agak sulit, jarang ya. Al-umum. Contohnya gimana? Ini nggak kebayang ya. Contohnya
ni'mah. Zaidun ni'mah afwan. Ni'mar rajulu Zaidun. Ni'mah, ni'mah wa bi'sa ya, dua-duanya merupakan isi fi'il jamid ya, yang tidak bisa ditasrif. Ada fi'il madhinya saja ya. Ni'mah, sebaik-baik ar-rajulu, laki-laki, Zaidun, ialah Zaid. Di sini kita ambil kaifiat i'rab. Salah satu ini beberapa kaifiat cara i'rab ya, tetapi yang muktabar yang sering kita temui ya, bakalan kita sering temui bahwa Zaidun ini mubtada. Jadi takdir jumlahnya itu Zaidun ni'mar rajulu. Zaidun ni'mar rajulu. Ana rubah dulu. Zaidun ni'ma ar-rajulu. Zaidun ialah sebaik-baik laki-laki ya. Maka Zaidun ini sebagai mubtada. Ni'ma ini sebagai fi'il. Ar-rajul ini sebagai fa'il. Maka di sini khobarnya itu ni'mar rajulu berupa jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Akan tetapi kalau kita lihat di manakah rabit yang kembali ke Zaid, yang pengikatnya mana nih? Ni'mar rajulu. Tidak ada domir sama sekali. Maka pengikatnya itu adalah al-umum. Umum, maksudnya gimana? Ar-rajul, laki-laki, merupakan lafaz umum yang dimana Zaidun ini masuk dalam kategori rajul. Gitu. Jadi al-umum maksudnya Zaidun ini masuk kepada jenis ar-rajul. Jadi rajul ini al-umum gitu. Jadi rabitnya itu berupa al-umum, keumuman kata rajul yang dimana Zaid itu masuk ke jenis ar-rajul. Jadi sekali lagi ketika khobarnya berupa jumlah baik itu fi'liyah atau ismiyah maka harus ada rabit. Rabitnya itu ada 4, dhamir, i'adatul lafzi, ismul isyarah dan umum. Baik. Silahkan di screenshot ya. Kalau diperlukan silahkan. Baik, kalau sudah, Ana hapus kembali. Sekarang, bagaimana khobarnya ketika syibhu jumlah? Idza kana al-khobaru shibha jumlatin fasyartuhu an yakuna taman. Maka di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, ketika khobarnya berupa syibhu jumlah, berarti masuk di sini dzaraf sama dengan jar wal majrur ya. Maka syaratnya itu harus an yakuna taman, harus tam. Tam itu ya sempurna. Tetapi maksud dari sempurna ini ialah yufham lah, gampangnya itu dapat dipahami. Kalau dalam kitab-kitab nahwu, tam itu yufham min ghairi tawaqqufin ala muqaddarin mahdzufin. Kalau ana lupa ingat, ana kalau nggak salah seperti itu ya dalam kitab. Jadi tam itu harus dapat dipahami lah. Ana ringkas, harus dapat dipahami. Karena tidak semua jar wal majrur dan tidak semua dzaraf itu bisa dijadikan khobar.
Kenapa? Karena tidak dapat difahami. Maka contoh yang salah ketika khobar tidak tam, contohnya Zaidun bika. Zaidun bika. Iya, kita bilang Zaidun mubtada, bika ini jar wal majrur ya. Akan tetapi kita tidak dapat memahaminya. Bika, apa maksudnya? Kenapa tidak dapat memahami? Karena ada sesuatu yang mahdzuf yang perlu dimunculkan gitu. Jadi mungkin kita menghapus sesuatu yang nggak boleh dihapus sama sekali. Kita bilang Zaidun bika ini ala takdir Zaidun marrobika. Zaidun telah melewatimu. Melewatimunya misalkan dihapus jadi Zaidun bika. Ini tidak dapat difahami karena ada sesuatu yang mahdzuf yang butuh mahdzuf itu untuk jangan dihapus gitu ya. Jadi ini dengan kata lain ini tidak dapat difahami, khobarnya itu berupa jar wa majrur tetapi tidak dapat difahami. Dengan kata lain tidak tam. Intinya itu saja, tidak dapat difahami. Contoh yang salah juga Zaidun yang berupa apa namanya? Dzaraf Zaidun amsi. Kita lihat Zaidun kemarin. Zaidun kita bilang mubtada amsi ini ya dzaraf, tetapi apakah dapat dipahami Zaidun kemarin? Maksudnya gimana? Zaidun kemarin tidak dapat dipahami. Maka ini mungkin orang yang berkata atau mutakalim itu menghapus sesuatu yang urgent, jangan sama sekali jangan dihapus. Maksudnya Zaidun zahaba amsi. Nah, itu kan perlu dimunculkan. Kalau dihapus maka tidak dapat dimengerti. Zaidun amsi. Contoh yang salah. Atau dengan kata lain, dzaraf zaman tidak dapat menjadi khobar untuk zat seseorang ya. Jadi dzaraf zaman itu tidak bisa menjadi khobar untuk zat seseorang. Misalkan Zaidun ghadan. Zaidun qabla qalilin. Semuanya tidak dapat difahami. Kenapa? Karena semuanya dzaraf zaman. Dengan kata lain tidak tam ya, tidak sempurna. Yang kedua permasalahannya itu ialah atau anak kasih tahu dulu yang betul. Yang betulnya Zaidun fiddari. Nah, Zaidun fiddari ini kita pahami. Zaidun berada di rumah. Nah, walaupun jar wa majrur ini dapat difahami berarti tam. Atau yang kedua berupa dzaraf Zaidun indaka ada di sampingmu. Nah, ini kita tahu berupa khobarnya itu berupa khobar tam. Permasalahan kedua, ketika khobarnya itu dzaraf dan jar wal majrur membutuhkan yang namanya muta'allaq. Wah, ini agak muter sedikit ya. Kita harus membahas muta'allaq dulu baru membahas permasalahan ini. Yang namanya jar wal majrur atau dzaraf merupakan keterangan yang menerangkan sesuatu. Misal, Ana bilang ilal masjidi. Ilal masjidi, ketika Ana bertemu dengan seseorang di tengah jalan, terus Ana bilang ilal masjidi, atau Ana bilang fil masjidi. Apa? Nggak dapat difahami ya. Nggak dapat difahami.
nggak dapat difahami ya. Fil masjid Zaidun, atau kita bilang ana afwan ya, ana ulangi. Ketika ana bertemu dengan seseorang di tengah jalan, terus ana bilang fil masjid, ya apa? Nggak ada dia fil masjid, keterangan yang tidak menerangkan sesuatu apapun, maka harus membutuhkan sesuatu yang diterangkan. Ya, fil masjid itu menerangkan apa? Maka ketika ana bilang zahabtu ilal masjidi, maka kita bilang ilal masjidi ini merupakan keterangan yang menerangkan zahabtu. Jar wal majrur membutuhkan muta'alaq. Muta'alaq itu yang dikaitkan. Maka zahabtu ini merupakan muta'alaq. Atau ana bilang fil masjidi, maksudnya apa fil masjidi? Maksudnya misalkan al ustazu fil masjidi, maka fil masjidi ini merupakan ini bukan ya. Jangan dulu ke sini. Contohnya fil masjidi qara'tul qur'ana fil masjidi. Kita ini lebih jelas, fil masjidi ini merupakan keterangan yang menerangkan saya membaca. Maka qara'tu ini disebut muta'allaq. Begitu pula dzaraf. Begitu pula dzaraf. Misalkan ana bertemu dengan seorang di tengah jalan, terus ana bilang amsi, kemarin. Ini keterangan yang membutuhkan sesuatu. Apa yang diterangkan? Apa yang maksud dengan kemarin? Maka membutuhkan yang namanya muta'alaq, menjelaskan apa? Misalkan zahabtu ilal madrasati amsi. Berarti amsi ini merupakan dzaraf atau keterangan waktu yang menerangkan zahabtu. Maka zahabtu ini merupakan muta'alaq. Sekali lagi, jar wal majrur ini membutuhkan muta'alaq ya, membutuhkan muta'alaq. Ketika ana hapus, ketika khobarnya berupa jar wal majrur atau dzaraf, maka dia itu membutuhkan yang namanya muta'alaq. Timbul permasalahan Zaidun fiddari sama Zaidun indaka. Fiddari sama indaka merupakan keterangan yang menerangkan apa? Fiddari sama indaka muta'alaqnya itu mahdzuf. Muta'alaqnya itu mahdzuf yang ada di sini. Bisa berupa kainun atau istaqarra. Indaka juga sama, kainun atau istaqarra. Ini merupakan muta'alaqnya, berupa kain atau istaqarra. Maka kalau kita munculkan muqaddarnya, maka jelas fidari indaka ini merupakan keterangan yang menerangkan kain atau istaqor. Zaidun kain dan istaqor, kain dan istaqor itu kan maknanya sama ya, yaitu berdiam diri, ada gitu ya. Zaidun kainun, ada, fiddari, di rumah. Zaidun istaqarra, berdiam diri atau ada, fiddari, di rumah. Sama dengan Zaidun kainun istaqarra indaka, di sampingmu. Maka sebenarnya yang khobar itu
ialah kain atau istaqor ini sebenarnya. Maka ada 3 qaul. Wah, ini khobarnya ketika syibhu jumlah ada 3 qaul. Khobarnya yang mana saja? Ini agak tafsil ya, agak rinci nih. Yang pertama, khobarnya itu berupa kainun atau istaqorro fidari. Yang kedua, khobarnya itu berupa kainun atau istaqorro saja. Yang ketiga khobarnya itu fidari atau indakanya saja. Ada 3 qaul dalam permasalahan ini. Silahkan, insya Allah semuanya benar lah ya, insya Allah. Itu permasalahan ketika khobarnya berupa syibhu jumlah. Masya Allah ya. Agak sedikit dalam pembahasannya. Nggak apa-apa. Ana mau tahu ya. Nanti di akhir Ana mau sedikit bertanya. Baik, silahkan kalau perlu di screenshot ya. Sekarang kalau bingung yang barusan ya, dari yang Ana sudah kismani atau sudah pembagian kedua khobar itu ya. Setelah itu yang bingung-bingungnya yang tadi hapus saja, maksud hapusnya jangan terlalu dipikirkan. Kalau bingung, yang penting pembagian khobar yang 2, mufrad dan ghair mufrad serta bagian-bagiannya aja itu yang penting. Baik, kalau sudah Ana hapus kembali. Sekarang permasalahan atau akhir ya. Asyartu bainal mubtada wal khobar. Syarat antara mubtada dan khobar. Syarat antara mubtada dan khobar ialah al-mutabaqah. Sesuai dalam hal apa? Yang pertama, al-mufrad, al-musanna, al-jama'. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau musanna harus musanna, kalau jama' juga harus jama'. Yang kedua, al-muzakkar awil muannas. Kalau mubtadanya muzakkar, maka khobarnya pun harus muzakkar. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun mufrad, qaimun juga mufrad. Zaidun muzakkar, qaimun juga muzakkar. Atau az-zaidani qaimani. Zaidani musanna, qaimani musanna. Zaidani muzakkar, qaimani muzakkar. Atau al-muslimatu zahibatun. Muslimat jama', zahibatun jama'. Muslimatun muannas, zahibatun muannas. Ini syarat antara mubtada dan khobar. Baik, Ana cukupkan ya pembahasan malam hari ini terkait khobar. Insyaallah Ana nggak bakalan nambah lagi. Kalau ditambah nggak ada habisnya mungkin ya, terus-terusan ada tafsil atau rincian-rinciannya. Baik, Ana tutup dulu ya. Insyaallah Ana nanti di akhir bertanya. Subhanakallah bihamdik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar ya. Di sini Ana afwan ya sedikit bertanya kepada ustadzah sekalian. Apakah ada yang pernah belajar jurumiyah sebelumnya atau pernah mengkhatamkan kitab-kitab tipis terkait nahwu atau apa namanya ya pernah
sedikit membaca dan sedikit mengetahui. Ana sebenarnya mau tahu ya, Ana bertanya dulu, apakah ada yang pernah beres belajar nahwu kitab kecil? Insya Allah sudah pernah Ustaz Ana. Ayo, Masya Allah Tapi ya. banyak Ada lupanya. lagi? Ada Tapi lagi? banyak lupanya. Nggak apa-apa Ustazah ya, Ana sebenarnya kalau nggak apa-apa munculkan saja, nggak perlu malu ya. Ana mau tahu background sebelumnya. Jadi Ana bisa menyesuaikan nanti setelah beres kitab ini mau dilanjut kemana, fasenya itu yang terbaik yang mana gitu. Kalau belum pernah belajar ya belum pernah belajar nggak apa-apa kan gitu. Yang lain Ada lagi Ustazah yang lain? Ustazah Ayu sepertinya sudah juga Ustaz. Pernah selesai, Ana pernah selesaikan Al-Mukhtarat. Gimana Al-Mukhtasar? Al-Mukhtarat. Al-Mukhtarat. Aywa, Al-Mukhtarat. Insyaallah ya. Ada lagi? Ana belajar kitab Nahwu Ustadz Khairul Umam. Khairul Umam. Baik. Ada lagi? Nahwul Wadih, Ustaz. Masya Allah, Nahwul Wadih ya. Jilid berapa Ustazah? Baru jilid 1, 2 kayaknya. Aywa. Ada lagi? Silahkan. Baik, yang pernah belajar ada nggak setengahnya ya? Yang pernah belajar kitab-kitab Nahwu dasar gitu? Coba hitung ya Ustaz. Di antaranya Ustaz Mugifari, Syifa, Anda, Ustaz Ayu, Umu Ukasa, kemudian Ustaz Umun Nur. Ada kemungkinan juga Mbak Nufus sama Leni. Leni sudah pernah ya Len? Di Sain, Len? Yang di markas paling Yang desain itu Yang Sain ikut Sain nggak? Oh belum Kita pernah kalau itu Saraf Mbak Nufus. Iya, belum pernah makanya ini baru kali ini. Oh iya. Mbak Erika mungkin Sain juga ya? Nah, Ustazah desain. Rika, Mbak Erika. Karena Kalau belum yang pakai kaf, Rika sudah pernah desain? Mungkin belum ya Ustaz. Baik. Kalau 50% Ustaz. 50-50 ya. Jadi gini Ustazah, kenapa Ana bertanya ya masing-masing. Sebenarnya pertama Ana mau semuanya disamaratakan dulu ya agar mudah. Maksud disamaratakan tuh Ana anggap semuanya sama. Baik. Kalau yang jurumiyah sendiri mungkin ada yang pernah beres al-ajurumiyah? Ana pernah dengan syarah Tuhfatus Saniyah. Ayo Tuhfatus Saniyah baca dari awal sampai akhir Ustazah? Iya waktu di Mahad. Baik. Ada lagi? Oh ya sama ini yang syarahnya Syekh Utsaimin gitu. Ayo, Masya Allah tuh ya. Jadi Ana perhatikan ya, kalau belum pernah beres al-ajurumiyah, sebagian besar kalau kitab-kitab dasar, alhamdulillah banyak yang sudah mengkhatamkan ya. Kalau terkait masih ingat bisa dan tidaknya, Ana sisihkan dulu itu ya. Karena itu perlu hal yang lain, murojaah dan sebagainya, mengajar dan sebagainya ya. Tapi minimal terbayang gitu. Jadi Ana itu nggak mau kita loncat ke kitab yang lebih tinggi, tetapi ketika baca maf'ul suka salah gitu. Mengerti kan ya? Jadi jangan sampai berdobel-dobel gitu hutangnya gitu. Jadi makanya Ana agak hati-hati. Kenapa? Jangan sampai yang belum baca harus mengikuti yang sudah baca dan akhirnya merasa berat gitu. Kesananya jadi terbebani dan sebagainya. Yang tadinya supaya kita lebih mencintai ilmu nahwu, ini
malah jadi merasa ngeri nahu itu, jangan ya. Jadi kita step by step, sedikit demi sedikit. Kalau al-ajurumiyah sendiri, ana anggap semuanya sama rata, belum pernah belajar al-ajurumiyah itu mungkin ya. Terus ana insya Allah mau mengambil kitab setelah kitab ini, maksudnya setelah syarah al-ajurumiyah ini, ana rekomendasikan kita insya Allah baca syarah al-ajurumiyah. Tapi ya mungkin agak pelan sedikit ya. Jadi membaca syarahnya, setiap orang latihan membaca, terus kita rangkum lagi, takdim lagi, nggak apa-apa ya. Ana mohon maaf mungkin kalau untuk online gini agak sedikit terbatas ya. Jadi ana nggak mau sekedar ana mengajar sudah beres, ana mengajar memaparkan itu sudah beres, enggak ya. Ana mau semuanya itu berhasil bersama. Jadi ana harus tahu satu persatu sampai mana kemampuannya, udah bisa bacakah, udah bisa mengertikah gitu ya. Jadi insya Allah ana rekomendasikan kita baca syarah al-ajurumiyah. Syarah al-ajurumiyah kan banyak sekali. Ada yang mukhtasar, ada yang mutawasid, sampai ada yang mendalam. Maka ana pilih yang mukhtasar. Maksud mukhtasarnya itu syarah jurumiyah yang enggak terlalu merinci gitulah ya. Kalau Ustazah Mufaddal barusan Tuhfatus Saniyah itu sangat baik sekali. Bahkan syarah Syekh Utsaimin pun baik ya mungkin, tapi agak tebal sedikit. Kalau Syekh Muhyiddin ya Tuhfatus Saniyah, mungkin insya Allah kita baca setelah ini Tuhfatus Saniyah, kan tetapi jangan ana minta jangan terlalu terburu-buru ya mau beres dan sebagainya, karena ana sekali lagi mau tahu satu persatu bagaimana kemampuan sampai manakah pemahamannya gitu. Seperti yang ana barusan syarah, ana mau bertanya syarah yang barusan, apakah pernah dengar, pernah selewat, pernah dengar, atau belum tahu sama sekali gitu? Coba yang pernah dengar, yang pernah ya selewat-lewat baca, ada di sini? Iya Ustadz, dulu ketika mengi'rab itu Ustadz atau Ustadzah Ana tuh selalu kalau kalau susunan jar majrur itu mesti cari muta'aliknya gitu. Nah, gitu ya sedikit. Iya, suka mendengar aja gitu istilah-istilah dari beliau. Terkait itu syarat yang tam mungkin ya. Ada lagi yang pernah mendengar? Ustadz, di webnya Ustadz Eko Haryanto rahimahullah, bagus, masya Allah, lengkap tentang muta'alik. Aywa, tentang muta'alak ya romjur muta'alikun bikaza ya. Insyaallah kita akan membahasnya, sebenarnya itu ada di kitab Kafrawi ya. Ana sebenarnya tadinya mau baca itu, akan tetapi mungkin jangan dulu lah ya, jangan dulu. Mungkin muta'alik itu ya. Ada lagi atau yang benar, wah ini parah sekali, ini nih belum pernah sama sekali, misalkan Ana merasa belum pernah nih, bagaimana nih ketinggalan dan sebagainya mungkin. Jadi itu robit mungkin, kalau robit ada yang pernah mendengar robit, ada 4 barusan? Ada Ustadz, tapi nggak lengkap 4 itu, nggak terlalu dijelaskan robitnya. Yang paling sering domir Ustadz. Yang sering domir saja ya? Iya. Adapun isim isyarah sama al-umum itu jarang. Baik. Kalau syarat tam itu harus ketika dzaraf jar wa majrur itu harus tam, ada yang pernah mendengar? Nah, kalau syaratnya baru ini Anda dengar Ustaz. Aywa. Jadi Anda kan bisa menilai gitu ya. Sampai sini Anda menilai syarah yang sesuai untuk ustazah sekalian yang mana gitu.
Kalau terlalu rinci seperti barusan pun, Ana takutkan agak susah ya dalam memahaminya. Jadi insya Allah untuk ustazah sekalian ya, kita bereskan syarah matan al-Ajurumiyah. Kalau Ana rekomendasikan kita baca At-Tuhfah As-Saniyah. Ana dulu juga alhamdulillah pernah membaca ya dengan Ustadz Syekh Ana di Sudan, At-Tuhfah As-Saniyah. Kalau ada kitab-kitab yang lain mungkin banyak ya, sangat-sangat banyak. Salah satunya Syarah Syekh Utsaimin. Terus Ana lupa lagi apa yang ditakdim ke Syekh Mukbil itu apa ya? Ada yang pernah dengar? Kitab Syarah Al-Jurumiyah. Banyak lah ya, insya Allah kita cari yang terbaik. Kan tetapi rekomendasi sekarang sih At-Tuhfah As-Saniyah. Kenapa anak nggak pilih Al-Kafrawi? Sebenarnya ya bagus ya, sangat-sangat bagus. Kan tetapi Syarah Al-Kafrawi itu masuk ke kategorinya mutawasid ke tafsil atau mutawasid ke sana. Maksud mutawasid ke sana itu banyak permasalahan yang agak rinci, agak mendalam. Yang ketika kita membaca baru pertama kali atau masih matan jurumiyahnya ketika mengi'rab, ketika membaca fa'il dan maf'ulnya suka terbalik-balik, mungkin agak susah ya. Agak susah. Maksudnya susah itu double ana menjelaskannya. Sebelum ana menjelaskan Kafrawi, ana harus menjelaskan dulu materi kali ini, misalkan materi yang jurumiyah ini baru masuk ke Al-Kafrawi, jadi agak muter sedikit karena nggak mau sampai seperti itu ya, jadi merasa sulit dan sebagainya. Jadi insya Allah kita ambil mukhtasar setelah kitab ini dan kita bacanya pelan-pelan ya. Setelah semuanya ana rasa siap, insya Allah kita akan masuk ke kitab mutawasid. Kitab mutawasid di kitab Nahwu ini menurut ana salah satunya ya, contohnya Qatrun Nada ya, itu menjadi titik aman untuk ustazah sekalian. Maksud titik aman itu ketika kita membaca kitab, alhamdulillah insya Allah akan terasa mudah ya, dapat memahaminya. Kalaupun mencukupkan hanya Qatrun Nada, insya Allah sudah cukup. Ketika seseorang berbicara tentang ilmu nahwu kesana kesini, insya Allah kita dapat memahaminya karena muncul di Qatrun Nada. Kalau mau lebih, langsung ke Alfiyah. Syarahnya pun banyak, tapi yang paling mudah itu Ibnu Aqil. Bisa lah ya, insya Allah. Step by step. Baik, itu mungkin Ustazah ya, yang Ana mau tanyakan. Ana sedikit mau tahu background Ustazah sekalian, sudah sampai mana, apakah pernah belajar. Ana takutkan semuanya belum pernah belajar, Ana mensyarah yang terlalu tinggi. Atau sebaliknya, Ustazah sekalian sudah pernah baca semuanya, sudah mengkhatamkan jurumiyah, tetapi Ana membahas kaidah yang masih mukhtasar, jadi terasa bosan gitu ya. Jadi harus sesuai syarahnya pun insya Allah Ana menyesuaikan. Mungkin Ustazah sekalian, alhamdulillah ya, kita cukupkan diskusinya. Alhamdulillah Ana ada gambaran untuk syarah-syarah nanti ke depannya. Ana ngambil kitab syarah yang mana, sesuaikan, dipermudah dan sebagainya. Mungkin seperti itu Ustazah. Ummu Fadl ya, alhamdulillah. Mungkin Ana izin untuk keluar grup. Baik Ustaz, tafadhol. Baik. Afwan, sebenarnya apakah ada yang ditanyakan atau apa ada masukan? Insya Allah kalau untuk Ustaz, kelanjutan dari kelas ini jika sudah selesai ini kemudian masuk syarah Tuhfatus Saniyah itu lebih insya Allah lebih menguatkan ya Ustaz. Iya, jadi sambil kita murojaah yang ini, kita praktek membaca. Maksudnya praktek membaca ya praktek sedikit-sedikit lah ya. Tapi kita fokuskan kepada pemahaman matan al-jurumiyah itu sendiri. Ustaz, aku tanya kalau kitab Silsilatul Zahab ya Ustaz, Imam An-Nawawi itu yang sebanding dengan apa Ustaz?
Qatrun nada atau apa Ustaz? Silsilatul Dzahab. Anak belum pernah baca ya anaknya, jadi nggak tahu anak. Belum pernah baca Silsilatul Dzahab. Jadi kalau Ustadz Ana bilang sebenarnya kita mencapai ilmu nahwu sampai bisa itu banyak ya caranya. Jadi kitab-kitab, jadi yang paling penting setelah kita dapat kemauan, kita harus memahami kitab-kitab yang akan kita tempuh gitu ya. Kalau Silsilatul Dzahab, Ana belum pernah baca, jadi Ana belum bisa menilainya Ustaz. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Baik. Kalau tidak ada, baik, Ana izin untuk meninggalkan grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Khairan, Ustaz. Barakallahu.